Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahrul Rozi, MAG, selaku dosen mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tujuan Filosofis tentang Prinsip Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan kelompok kami, saya Tasya Tri Angelia sebagai pemateri pertama dan Amalia Rizky sebagai pemateri kedua. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis ontologi manajemen pendidikan Islam. 1. Pengertian ontologi. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani sebagaimana adib. Dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa ontologi berasal dari kata yaitu ontos dan logos. Ontos memiliki makna suatu wujud sedangkan makna logos berarti ilmu. Sedangkan dalam Susanto dengan akar on sama dengan being dan logos sama dengan logik yang memiliki makna teori tentang keberadaan tentang kebenaran. Sedangkan secara terminologi, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Ontologi adalah hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. 2. Ontologi dalam pendidikan Islam. Pendidikan ditujukan untuk membawa manusia mengenal hakikat segala sesuatu, baik itu alam, dirinya, dan Tuhan. Dalam kerangka pendidikan Islam, maka hakikatnya lebih diarahkan untuk mengenal hakikat alam, dirinya, dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiganya memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Selanjutnya, filosofis epistemologi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. 2. Epistemologi dalam pendidikan Islam. Dalam kajian epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bersumber pada 5 sumber pokok, yaitu indera, akal, intuisi, ilham, dan wahyu. Walaupun dalam kajian ini dibedakan secara tajam, tetapi dapat dikatakan bahwa intuisi dan ilham secara substansif merupakan wahyu dalam pengertian lebih luas, sebab antara ilham dan intuisi diberikan melalui kekuatan spiritual. Wahyu merupakan sumber pengetahuan secara normatif doktriner. Ketika wahyu hanya diberikan kepada manusia yang dipilihnya sebagai seorang utusan, dalam hal ini walaupun wahyu sebagai pemberian Allah, akan tetapi ilham dan intuisi diberikan tidak melalui utusan. Ilham merupakan cahaya Allah yang jatuh di atas nurani manusia secara bersih dan lembut, yang bisa datang dengan sendirinya atau juga datang dengan cara memohon secara sungguh-sungguh sehingga ilham sama dengan wahyu, keduanya tidak memerlukan pengkajian dan pencarian dalil. Intuisi pun demikian adanya, merupakan pemberian langsung dari Allah sehingga memerlukan logika atau pola pikir tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan pemateri kedua, Amalia Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu materi tentang filosofis aksiologi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari istilah Yunani yaitu axios yang berarti sesuatu atau wajar. Sedangkan logos berarti ilmu. Akan tetapi aksiologi juga dapat disebut sebagai dengan teori nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat kegunaan ilmu. Dewasa ini istilah aksios itu dapat diartikan dengan nilai dan logos itu teori atau istilah ini sebenarnya lebih akrab dipakai dalam istilah filosofis. Yang kedua, aksiologi dalam pendidikan Islam.
Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai dalam kehidupan manusia dan menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak, jelas merupakan tugas utama bagi pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.